Dengan wujud raksasanya, mereka berdua pun saling membenturkan kekuatan satu sama lain. Antares yang memiliki wujud naga raksasa mencoba untuk menyerang Jinwo terlebih dahulu dengan cakar tajamnya. Namun karena memang kekuatan mereka saat ini seimbang tak seperti sebelumnya, maka cakaran dari Antares bisa ditangkap oleh Jinwo dengan wujud armor raksasanya. Karena tangan Antares tertangkap, dia pun tak dapat bergerak dengan leluasa. Sempat Jinwo memberikan tendangan ringan pada Antares. Lalu akhirnya Jinwo pun berinisiatif memberikan pukulan super kuat tepat pada wajah Antares. Di saat pukulan tersebut hampir mendarat pada kepala Antares, mulut besar miliknya pun terbuka sangat lebar, dan gigi-gigi tajam menancap pada tubuh armor raksasa milik Jinwo. Dengan ayunan yang sangat kuat dari leher Antares, Jinwo pun terlempar dan melayang di udara. Saat melayang, Jinwo pun merasa jika Antares memang sangatlah kuat sampai-sampai dia dengan wujud raksasanya masih kesulitan untuk melawan raja dari para naga ini. Jatuhlah Jinwo ke tanah cukup jauh dari tempat mereka bertarung sebelumnya. Seakan tak ingin memberikan nafas, Antares pun melanjutkan serangan dengan nafas bola apinya yang begitu dahsyat. Hancurlah salah satu lengan dari armor milik Sung Jinwoo pada saat itu juga. Jinwo pun berdiri dengan sangat cepat dan bergerak mendekati Antares dengan pedang hitam yang digenggamnya. Tentu di sini Antares tak hanya tinggal diam saja, dia pun menyemburkan kembali nafas bola apinya kepada Jinwo. Tapi di sini ternyata Jinwo dapat membelokkan serangan tersebut dengan pedang hitam yang digenggamnya saat ini. Mengetahui jika pedangnya dapat membelokkan serangan kuat Antares, maka Jinwo pun memberikan tebasan kuat ke arah leher sang raja dari para naga tersebut. Namun serangan Jinwo saat ini tak sampai menyentuh musuhnya, dan hanya dapat menggagalkan nafas bola api dari Antares. Dengan cepat Antares bereaksi dan mencambukkan ekor naga raksasanya tepat pada perut Sung Jinwo. Hal itu membuat Jinwo kembali terlempar sangat jauh karena serangan Antares yang sangat kuat. Tak menunggu waktu lama, Antares terbang ke atas dan mengeluarkan skill bola api kembali. Namun skill tersebut tak hanya satu bola api saja, melainkan 4 bola api sekaligus yang siap ditembakkan pada Sung Jinwo. Dengan sangat cepat bola api tersebut melesat ke arah Jinwo dan membuat ledakan yang teramat kuat serta dahsyat. Antares berpikir tentu hal itu pasti membuat Jinwo terluka karena serangannya telak mengenai musuhnya. Namun dari balik debu yang menghalangi pandangan mata, melesatlah pedang hitam yang membuat sayap Antares pun terluka. Nampaklah armor raksasa milik Jinwo sudah bersiap melemparkan 6 pedang hitam lainnya pada Antares. Tanpa aba-aba, Jinwo pun langsung mengarahkan pedang hitam tersebut ke arah Antares. Dan Antares yang mengetahui hal itu sangatlah berbahaya, dengan tenaga penuhnya menembakkan nafas api dahsyatnya kembali. Benturan kedua serangan yang teramat kuat tersebut saling bertemu di langit hingga membuat ledakan yang begitu kuat terjadi. Semua kawasan pulau pun hancur terkena dampak seperti sedang terkena ledakan bom nuklir di sana. Nampak di sini armor milik Jinwo pun mulai melebur karena dampak serangan tersebut, membuat tubuh Jinwo pun keluar dari dalam armor raksasa itu. Jinwo mulai kelelahan karena armor raksasa itu memang sangatlah kuat, namun membutuhkan stamina yang begitu besar untuk mempertahankan wujud itu. Antares pun kembali ke wujud manusianya dan mencoba membujuk Sung Jinwo kembali. Karena itu adalah penawaran terakhir darinya untuk Jinwo, maka apakah Jinwo benar-benar tak tertarik bergabung ke kubu para monark, tanya Antares pada Sung Jinwo sang Shadow Monarch. Namun di sini dengan tegas Jinwo menjawab jika sedari awal dia tak berniat sedikit pun untuk bekerja sama dengan seekor monster seperti Antares. Sambil Jinwo menyelimuti tubuhnya dengan energi kematian yang membentuk sebuah armor kuat untuk tubuhnya. Antares yang geram pun menarik sebuah pedang miliknya untuk menebas Jinwo di sana, dan tubuh Antares juga terlihat sudah diselimuti armor yang terlihat sangat keras. Dengan sangat cepat kedua monark terkuat ini saling menghunuskan senjata mereka masing-masing kepada musuhnya. Benturan pedang Antares serta dagger milik Jinwo pun terdengar sangat nyaring di telinga. Tembasan super cepat pun dilancarkan oleh masing-masing kubu ke arah lawannya. Saat mereka berdua saling beradu tebasan, Antares berkata jika usaha sang Shadow Monarch akanlah sia-sia saja. Karena Monarch Transfiguration akan menyebarkan semua pasukan ke penjuru dunia dan membuat kekacauan di mana-mana saat ini. Bahkan di saat mereka sedang bertarung sekarang, mungkin semua orang terdekat Jinwo sudah tewas. Meskipun dirimu adalah sang penguasa kematian, tentu pasti kau juga merasa takut akan kematian, bukan? Maka api panasku akan membuat kekuatan kematianmu itu menjadi abu dan sirna dari alam semesta ini. Dagger Jinwo pun terlempar ke langit dan akhirnya Antares dapat menusuk Jinwo dengan pedang tajamnya. Kembali Antares berkata jika pasti Jinwo sadar akan kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh Ashborn. Dan pasti saat ini Jinwo sadar akan segala teriakan, erangan, serta seluruh penderitaan makhluk hidup pada tanah yang Jinwo pijak saat ini. Inilah yang dinamakan perang, dan inilah suara dari pasukan kehancuran milikku. Dengarkan serta nikmatilah suara erangan dari para makhluk remeh yang disebut dengan manusia. Biarkan keputusasaan menyebar dan membisukan semua orang. Sesalilah semua keputusanmu. Antares pun merasa sudah di atas langit karena sudah berhasil membuat Jinwo terdesak. Dengan pedang tajam yang dihunuskan ke arah Jinwo, Antares pun sudah merasa jika inilah kemenangan miliknya.
Namun di sini Jinwoo tak mau putus asa. Dia mengendalikan Chemist Sword Dagger-nya yang sempat terlempar ke langit ke arah belakang Antares. Tapi dagger tajam milik Jinwoo tak dapat menembus shield yang ada pada tubuh Antares. Dengan nada yang meremehkan, Antares kembali berkata jika dagger yang terbuat dari taring naga tak akan mampu melukai seorang raja dari para naga. Dia pun menertawakan keadaan saat ini, karena pertarungan dari anak api yang terlahir dari kegelapan melawan kegelapan yang terlahir dari cahaya yang paling terang pun sudah mendekati babak akhir. Jinwoo pun setuju dengan statement dari Antares kali ini. Antares yang terlalu percaya diri mengira jika Jinwoo sepertinya sudah akan menyerah, karena semua perlawanannya dari awal adalah hal yang sia-sia saja. Bahkan Antares tak perlu menunggu semua pasukannya kali ini, karena dia saat ini akan memegang langsung kepala dari sang Shadow Monarch. Jinwoo yang sudah bergerak dengan cepat ke arah Antares pun berkata, jika matahari selalu menutupi bayangan. Keluarlah seluruh komandan terkuat Jinwoo yang menangkap Antares supaya tak bergerak sedikit pun. Antares yang terkejut karena terlena dengan seluruh kesombongannya, terus mencaci maki Sung Jinwoo di hadapannya. Dengan dagger peninggalan ayahnya, Jinwoo pun menanamkan seluruh kekuatan kematian pada tebasan penentu tersebut. Bayangan dari Sung Ilhwan serta Asborn pun juga terlihat seakan-akan mereka memberikan kekuatan pada sosok Sung Jinwoo Hunter E yang terlemah di dunia. Setelah menebas dengan seluruh kemampuannya, Jinwoo pun menjadi penasaran kali ini. Apakah Antares akan bisa melihat kematiannya sendiri? Langit pun terlihat retak setelah menyaksikan Jinwoo dapat melukai Antares dengan sangat fatal. Antares benar-benar tak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Karena hal seperti ini benar-benar mustahil dilakukan saat ini. Muncullah ribuan pasukan rulers keluar dari celah gate di langit. Antares sangat yakin di saat dia turun ke dunia ini, tak ada gate dari para rulers satupun yang dia temukan. Karena untuk menghubungkan dua dunia itu membutuhkan energi dalam jumlah yang sangat besar. Lalu bagaimana bisa para pasukan rulers saat ini bisa ada di dunia ini sekarang? Hal itulah yang saat ini menjadi pertanyaan Antares, sambil dirinya memandangi ribuan rulers yang jumlahnya kian bertambah banyak di atas langit. Antares bertanya pada Sung Jinwoo apakah memang benar dia sudah merencanakan hal ini sebelumnya. Di tempat ini mereka bertarung dengan kekuatan penuh, membuat dua kekuatan yang sangat besar saling beradu. Dan hal itu dimanfaatkan oleh para rulers untuk membuka gate ke dunia ini. Maka Antares saat ini mulai paham mengapa Jinwoo membawanya sendirian ke tempat ini tanpa para pasukannya. Karena di sini awalnya Antares berpikir jika Jinwoo membawanya ke tempat ini hanya untuk bertarung supaya tak ada korban manusia lebih banyak lagi. Tapi ternyata Antares sudah masuk ke dalam jebakan yang sudah direncanakan oleh Jinwoo. Namun yang masih membuat Antares heran adalah bagaimana cara Jinwoo berkomunikasi dengan para rulers ini. Karena tentu para monark tak akan memiliki akses tersebut. Beberapa hal yang terlupakan oleh Antares adalah masih ada pecahan cahaya paling terang yang berada di bumi. Dengan adanya wadah mereka sebagai hunter di bumi, tentu Jinwoo dapat bernegosiasi dengan para rulers. Rasa penasaran Antares pun mulai terjawab satu persatu saat ini. Jinwoo di sini menemukan cara untuk memenangkan peperangan ini, meskipun Jinwoo sendiri harus kalah dalam pertarungan ini sebenarnya. Antares di sini mengakui kekalahan telaknya karena dia teralihkan dengan pertarungan-pertarungan kecil yang ada dan melupakan musuh yang sebenarnya. Jinwoo pun bertanya pada Antares, jika apakah yang dimaksud oleh The Monarch White Flames dan Beast Monarch adalah dirimu? Kau yang sebenarnya memerintahkan mereka berdua untuk mengkhianati sang Shadow Monarch, bukan? Antares yang cukup terkejut bertanya pada Jinwoo, apakah White Flames Monarch yang memberitahumu? Jinwoo meluruskan jika yang memberitahunya itu adalah Asborn sendiri. Lalu Sung Jinwoo pun berkata jika ada salam dari Asborn untuknya, sambil Jinwoo memberikan salam jari tengah pada Antares. Tentu di sini Antares merasa terhina dan sangat marah. Di saat dia ingin menebas Sung Jinwoo dengan pedangnya, tersentaklah dia karena tubuhnya sudah tertusuk oleh puluhan tombak dari para rulers yang ada di sana. Antares pun melihat sosok The Brickest Fragment of Luminos sudah ada di depannya. Maka Antares pun saat ini merasa tak ada kesempatan bagi dirinya untuk lolos. Karena memang sedari awal dia tak memiliki kesempatan menang setelah masuk ke dalam rencana Sung Jinwoo. Dia berkata pada Sung Jinwoo jika dia akan menunggu sang Shadow Monarch di peristirahatan selamanya, bukan di dalam ilusi yang Jinwoo ciptakan sendiri. Antares menekankan jika dia benar-benar akan menunggu Jinwoo di tempat tersebut untuk melanjutkan pertarungan mereka yang sempat tertunda. Tubuh Antares pun perlahan-lahan hancur melebur dengan udara. Sebelum tubuh Antares sepenuhnya menghilang dari dunia ini, Jinwoo pun berkata jika dia sebentar lagi juga akan menemui Antares di sana, maka jangan mengkhawatirkan hal tersebut. Setelah Antares sirna dari dunia ini, Jinwoo pun bisa sedikit merasa lega. Lalu The Brickest Fragment of Luminous pun memberikan selamat serta rasa terima kasihnya, karena Jinwoo berhasil membantu mereka mengakhiri perang panjang para rulers dan para monark ini. Dia tak tahu lagi harus dengan cara apa mereka mengucapkan rasa terima kasih pada Jinwoo. Namun di sini Jinwoo berkata jika dia tak tahu apakah hal ini bisa disebut dengan menunjukkan rasa terima kasih atau tidak.
Jinwo pun berkata jika dia ingin membuat sebuah permintaan pada para rulers. Permintaan Jinwo ini hanya mereka sajalah yang bisa mengabulkannya. Maka selama permintaan Jinwo dapat dikabulkan oleh para rulers, mereka pun berjanji akan mengabulkannya. Sekali lagi, hal itulah yang terucap dari bibir Jinwo. Apakah kau bisa menggunakan Cup of Reincarnation sekali saja untukku? Para rulers pun bertanya kembali untuk memastikan hal yang mereka dengar sebelumnya dari Sun Jinwo. Apakah memang benar Sun Jinwo meminta para rulers menggunakan Cup of Reincarnation sekali lagi untuk Sun Jinwo agar dapat memutar kembali waktu? Dengan mantap Jinwo pun membenarkan hal tersebut. Di sini The Bricket Fragment of Luminous pun menjelaskan meski mereka dapat memutar balik waktu, makhluk tingkat atas seperti para monark akan mampu mengingat semua hal yang sudah terjadi saat ini. Bahkan para monark yang sudah tewas pun akan bangkit kembali dan tentu juga mengingat semua hal yang telah kau lakukan kepada mereka. Jinwo memang sudah paham akan hal itu dan meminta satu hal lagi jika setelah Jinwo kembali ke masa lalu, para rulers diminta untuk tak mengirim prajurit satupun ke bumi, supaya Jinwo dapat melawan para monark di celah dimensi waktu. Para rulers pun menjadi heran dengan permintaan gila dari Sun Jinwo kali ini. Karena mereka bingung mengapa Jinwo sampai mau melakukan hal tersebut dan melakukan pertarungan seorang diri. Diketahui selama mereka menggunakan artefak Cup of Reincarnation selama ini, momen inilah pencapaian terbaik yang pernah mereka dapatkan. Namun Jinwo juga menyampaikan jika terlalu banyak korban jiwa yang saat ini gugur dalam peperangan ini. Dia hanya menghidupkan kembali mereka semua dan mengakhiri perang panjang ini dengan caranya sendiri. Para rulers mengingatkan Sun Jinwo jika energi dari Cup of Reincarnation sedikit lagi akan habis. Maka jika Jinwo gagal dalam menjalankan rencananya, mereka tak akan bisa mengembalikan waktu lagi. Mereka meyakinkan sang Shadow Monarch, jika saja Jinwo tak melakukan hal ini, maka dia akan dikenal sebagai pahlawan karena menghentikan invasi para monark. Dan tentu kau akan selalu dikenang selamanya. Akan tetapi jika Jinwo tetap ingin melakukan rencananya, maka dia tak akan pernah dikenal, bahkan segala tindakannya tak akan pernah diketahui oleh siapapun. Jika kau kalah dalam pertarungan nanti, kami para fragment akan menunggumu. Dan bahkan jika kau menang tak akan ada siapapun yang akan mengetahui hal tersebut. Jadi apakah kau benar-benar yakin akan tetap melakukan rencanamu itu untuk memutar kembali waktu? Dengan senyum tipisnya serta matanya yang mulai terpejam sambil Sun Jinwo mengingat orang-orang tercinta serta orang terdekatnya, Jinwo pun berdiri dan mengatakan dengan sangat mantap jika dia akan kembali ke masa lalu. The Bricket Fragment of Luminous pun paham sekarang jika Jinwo ingin menyelamatkan seluruh dunia, bukan hanya sebagian dari dunia saja dengan kedua tangannya sendiri. Jinwo akan memikul beban berat ini sendirian saja, dan hal itu mengingatkan para fragment pada pendahulu Jinwo yaitu Asborn. Maka mereka pun hanya mampu mengabulkan permintaan Jinwo dan mendoakan semoga rencana Jinwo akan berhasil. Sebelum kembali ke masa lalu, Jinwo pun bertanya satu hal. Jika apa yang akan terjadi pada prajurit Shadow-nya yang belum ada di masa lalu? The Bricket Fragment of Luminous pun berkata, jika mereka yang ada di masa lalu dan masih eksis, maka mereka akan tiada. Namun bagi mereka yang tidak ada di masa lalu, mereka pun akan tetap hidup bersamamu. Dengan begitu Jinwo pun merasa tenang karena prajurit kesayangannya seperti Beru dan kawan-kawan akan tetap bersamanya. Meski Jinwo harus kehilangan Grid dan Iron karena mereka pada dasarnya adalah manusia yang akan hidup di masa lalu. Setelah persiapan telah usai, mereka semua pun melakukan proses pengembalian waktu untuk Sun Jinwo sang Shadow Monarch. Cahaya yang begitu terang menyilaukan pun keluar dari cawan reincarnation. Cahaya itu sampai-sampai membuat seluruh bumi tertutupi oleh sinar. Yunjino yang sedang sibuk di kantor guild melihat cahaya yang menyilaukan dari kejauhan. Jin-A dan juga sang ibu menatap jendela dan melihat cahaya yang sama sangat menyilaukan mata. Ketua Wo Jinchul, Hunter Bintang 7 Liu Zigang, Hunter tingkat nasional Thomas Andrew, Baek Yeon, dan juga Ketua Choi Jung-in pun melihat hal yang sama, yaitu cahaya yang begitu terang menyilaukan. Lalu juga terlihat mantan saya Cha Hae-in menyaksikan cahaya terang itu, dan dia merasakan jika ada suatu hal besar yang akan terjadi. Seluruh bumi serta alam semesta pun layaknya teriset kembali dari awal. Lebih tepatnya sebelum dungeon, gate, hunter, dan monster muncul. Nampak di rumah sederhananya, sang ibu meminta Jin-A untuk membangunkan kakaknya Jinwo yang masih tertidur. Lalu terlihat Jin-A kecil pun berteriak memanggil kakaknya yang masih tertidur di kamarnya. Jinwo pun bangun dan sadar jika dirinya saat ini sudah kembali ke masa lalu dan berada di tubuh kecilnya. Dengan Jin-A yang berlarian setelah mandi, bau masakan ibu yang tercium serta suara potongan pisau saat ibu sedang memasak. Ditambah lagi dengan aroma kamar Jinwo yang begitu dia kenal, membuat Jinwo pun sangat nostalgia dengan suasana bahagia ini. Dia pun melihat ayahnya yang sedang membaca koran di ruang makan. Air mata pun keluar dari mata Sun Jinwo tanpa dia sadari. Tentu hal ini membuat kedua orang tuanya sangat khawatir dengan apa yang sudah terjadi pada anaknya.
Namun di sini Jinwoo mengatakan jika dia hanya telah bermimpi buruk selama tidurnya tadi. Dalam hati Jinwoo meyakinkan dirinya jika mimpi buruknya telah usai saat ini, karena adik perempuannya, ibu serta ayahnya masih utuh dan tak menghilang. Jinwoo diberikan kesempatan terakhir untuk meluruskan takdir ini, maka di sini dia tak boleh menyia-nyiakan hal ini lagi. Di sini Jinwoo diberikan hak untuk mengukir serta menulis takdirnya kembali dan menata masa depan yang lebih baik untuk seluruh umat manusia. Namun sebelum dia menjalankan seluruh misi dan rencananya, Jinwoo ingin sekali menikmati waktu layaknya seorang pemuda biasa meski hanya sesaat saja. Bersenda gurau dengan teman-temannya, bermain game online, hingga melakukan banyak hal di masa kecilnya yang sangat dia rindukan. Setidaknya hal ini akan menjadi suatu hadiah spesial untuk dirinya setelah melakukan banyak hal. Dia juga tahu saat ini, jika di atas langit sudah ada monark yang sudah mempersiapkan gate untuk menyerang umat manusia. Namun sebentar saja, hanya untuk sebentar saja. Jika memang waktu yang saat ini dia nikmati tak akan menyebabkan satu orang pun terluka, maka Jinwoo ingin tinggal lebih lama menikmati semua momen damai ini sehari lebih lama. Sampai pada akhirnya sang ibu pun sedang membersihkan kamar Jinwoo dan mendapatkan secari kertas yang bertuliskan, "Aku pasti akan kembali setelah menyelesaikan apa yang harus kulakukan." Scene pun berpindah yang dimana Beru sedang menghabisi semua monster yang ada dengan sangat mudahnya. Bahkan Belion tak mau kalah dengan menunjukkan tumpukan monster yang sudah dia habisi di belakangnya. Dunia hampa ini, yang hanya berisikan kegelapan yang tidak ada ujungnya, akan terasa sangat sepi jika tak ada pertarungan. Jinwoo pun akhirnya memenangkan pertarungan dengan membunuh semua monark, dan membunuh Monarch of Transfiguration yang menjadi inti dari segala masalah yang ada di bumi. Dengan demikian, sudah 27 tahun berlalu semenjak Jinwoo memasuki retakan dimensi waktu. Maka sepertinya pertarungan yang sangat lama dan menyedihkan ini tak lama lagi akan segera berakhir. Dengan jutaan mayat monster yang sudah gugur di sekitarnya, Jinwoo pun memandangi langit dan berpikir jika musuhnya kali ini hanya tersisa sang Monarch of Destruction. Beruntung bagi Jinwoo karena waktu di luar berbeda dengan waktu yang ada di dalam celah dimensi. Karena di bumi saat ini hanya perkiraan berjalan sekitar 2-3 tahun saja. Jinwoo di sini tentu memikirkan kabar ayah dan ibunya selama 2 tahun ini setelah kepergian Jinwoo yang tiba-tiba. Saat Jinwoo masih memikirkan hal yang akan dia lakukan setelah ini dan bagaimana menjelaskan keadaan pada keluarganya, Belial pun melaporkan pada tuannya jika semua musuh di area sekitar bisa dipastikan sudah tak ada yang bernyawa lagi. Maka di sini Jinwoo pun bertekad tak akan kalah untuk yang kedua kalinya. Arise. Bangkitlah jutaan pasukan tambahan untuk Sun Jinwoo. Di suatu tempat, para anak buah Antares melaporkan jika sang Monarch Transfiguration Yoggomoth pun sudah dihabisi. Mereka sempat menyarankan tuannya untuk berpindah ke tempat yang lebih jauh dan mengumpulkan pasukan lebih banyak lagi terlebih dahulu. Namun di sini Antares menolak saran tersebut karena dia sudah merasa lelah melarikan diri selama ini. Maka dia akan menghadapi secara langsung sang Shadow Monarch dan akan melanjutkan pertarungan mereka yang sempat tertunda di garis waktu yang berbeda. Antares sangat takjub dengan tindakan sang Shadow Monarch yang akhirnya menggunakan Cup of Reincarnation untuk memutarbalikkan waktu ke 10 tahun sebelumnya. Dia merasa sangat senang bisa bertemu lagi dengan sang Shadow Monarch dengan keadaan hidup kembali. Namun sepertinya waktu bagi salah satu dari mereka berdua untuk beristirahat dengan tenang selamanya pun akhirnya tiba. Namaku adalah Antares, sang Monarch of Destruction, King Dragon. Siapakah nama aslimu? Aku adalah sang Shadow Monarch kedua Sun Jinwoo. Muncullah Jinwoo sambil memperkenalkan diri sebagai Etika sebagai kesatria yang akan bertarung sampai mati. Jinwoo pun bertanya apakah ada pesan-pesan terakhir lagi dari Antares. Namun Antares tersenyum karena dia juga sebenarnya sudah bersiap untuk melawan sang Shadow Monarch. Melesatlah dengan cepat kedua entitas terkuat di alam semesta saat ini serta seluruh pasukannya untuk saling membenturkan kekuatan dahsyat mereka semua. Di dunia nyata di mana setelah 2 tahun berlalu, karena sesuatu yang dikatakan oleh seorang peramal, seluruh Amerika pun menjadi terguncang. Dewa yang akan membawa kehancuran sebentar lagi akan datang ke bumi. Biasanya ramalan seperti itu tak akan pernah dihiraukan. Namun masalahnya saat ini orang yang memberi ramalan tersebut adalah Norma Selner. Dia mengatakan jika dewa kematian akan datang ke bumi bersama dengan tentara kematian yang tak terhitung jumlahnya. Kita umat manusia tidak bisa kabur dari kematian dan tidak ada cara untuk bisa selamat dari dewa kematian tersebut. Norma Selner adalah seorang manusia biasa yang 2 tahun lalu telah mendapatkan sebuah berkah. Karena dia bisa memprediksi kematian seorang diktator di negara Korea Utara dan berbagai kejadian yang diramalkan menjadi kenyataan. Sampai sekarang, ramalan Norma Selner sangatlah akurat dan selalu menjadi bahan perdebatan yang hangat. Dan saat ini, dia tiba-tiba malah mengatakan jika dunia akan berakhir. Tentu hal itu membuat semua orang pun menjadi panik.
Tepat keesokan harinya, di langit sel pun muncul sebuah pusaran yang sangat besar, dan pusaran tersebut hampir menyelimuti seluruh langit Korea. Dan kembali lagi saat ini, ramalan Norma Sandler menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia. Semua orang terkejut setelah pusaran yang ada di langit seperti retak pecah dan terbelah dua. Namun mereka tak melihat apapun yang keluar dari dalam pusaran aneh tersebut. Nampak seorang pemuda bertudung disapa oleh lelaki dewasa sambil membawakan karangan bunga. Kami sangat senang Anda telah kembali dengan selamat Tuan Sung Jinwoo. Atau mungkin saya harus memanggil Anda Sang Shadow Monarch. Hal itulah yang terdengar dari salah satu utusan Rulers tersebut. Dia tak menyangka akan melihat sosok Sung Jinwoo di tubuh seorang anak SMP di sana. Tentu hal itu dilakukan oleh Jinwoo untuk menyesuaikan diri dengan waktu di saat dia pergi dari rumah. Jinwoo merasa meski hanya satu orang saja yang mengenali serta menyambutnya setelah sekian lama, membuat hatinya cukup senang mendengarkan sambutan tersebut. Sang Rulers mengatakan jika sebenarnya mereka tak menyangka Sang Shadow Monarch dapat selamat. Setelah Sung Jinwoo menanggung semua serta memikul semua tanggung jawab sebesar itu. Namun dia saat ini bisa merasakan jika selangkah kaki dari Sung Jinwoo sudah setara dengan pijakan puluhan ribu tentara. Jinwoo di sini tak ingin berbasa-basi lagi karena dia yakin jika Envoy of Rulers tak akan repot-repot datang hanya untuk memberikan ucapan selamat serta karangan bunga saja. Dia mengatakan jika ada sebuah pesan penting dari para Rulers untuk Sang Shadow Monarch. Dan karena perbincangan ini cukup panjang, maka dia mengajak Jinwoo untuk berpindah tempat. Kebetulan di sini Jinwoo ingin mengunjungi suatu tempat yang sangat ingin dia kunjungi saat ini. Berpindahlah mereka berdua di sebuah kedai es krim. Tentu hal ini karena Jinwoo selama pergi bertahun-tahun di dunia yang sangat hampa, tak ada apapun di sana. Dan Jinwoo tentu saat ini ingin merasakan makanan yang manis-manis setelah mengarungi dimensi bertahun-tahun. Diskusi pun terjadi antara Sang Shadow Monarch dan utusan Rulers tersebut. Pada intinya, para Rulers sangat berterima kasih dengan bantuan besar dari Sung Jinwoo. Namun mereka juga khawatir dengan kekuatan yang dimiliki oleh Sung Jinwoo. Karena dengan kekuatan Sung Jinwoo saat ini, dia bisa merubah dunia sesuka hati. Karena tentu Jinwoo juga sadar jika kekuatan yang dimilikinya adalah kekuatan yang bukan berasal dari dunianya. Bumi tak memiliki mana sedikit pun. Tentu hal itu membuat bumi tak siap dan sangat lemah. Jadi jika Sang Monarch berkenan, para Rulers pun berharap jika Sang Jinwoo mau pindah ke dunia lain yang siap menerima kekuatan dahsyat dari Sang Shadow Monarch. Jinwoo pun memancing dan berkata jika daripada melakukan hal yang sangat merepotkan seperti itu, mengapa mereka tak menyegel Sung Jinwoo saja supaya masalah cepat selesai. Jawaban yang spontan pun didapatkan jika memang hal itu bisa dilakukan. Lalu, Rulers tersebut merasakan aura kematian mulai merambat keluar dari tubuh Sung Jinwoo. Dan terdengar perkataan Jinwoo lirih namun tajam seakan-akan siap menusuk jantung Sang Rulers. Apakah sekarang kalian ingin melenyapkanku setelah kalian rasa jika diriku sudah tak berguna lagi? Dan kalian ingin segera menghilangkan keberadaanku karena kalian takut dengan kekuatan yang saat ini kumiliki. Hal ini membuat Rulers tersebut sangatlah panik. Lalu dia menunjukkan sebuah artikel dari smartphone-nya. Jika ada seorang wanita peramal yang sudah meramalkan kejadian besar. Sebelum Jinwoo pergi 2 tahun yang lalu, Norma Sandler bukanlah seorang peramal. Namun setelah Jinwoo bertemu dengan dunia para Rulers dan Monarch, tiba-tiba Norma Sandler pun berubah. Jinwoo akhirnya menyadari jika keberadaan Sung Jinwoo akan mempengaruhi dan merubah sedikit demi sedikit dunia miliknya. Lalu di sini Jinwoo yang masih kebingungan meminta waktu untuk membicarakan hal ini kembali lagi nanti. Tentu di sini Sang Rulers pun menghormati Sang Shadow Monarch yang agung dan berpamitan untuk undur diri. Jinwoo berpikir sejenak dengan dirinya yang memiliki gelar Shadow Monarch, mendapatkan seluruh kekuatan dengan usaha kerasnya, dan menghentikan fenomena aneh pada dunia ini dan serangan dari para Monarch. Jinwoo di sini telah menyelesaikan seluruh misinya dengan lancar. Setelah tujuannya telah tercapai semua, dia saat ini merasa kerepotan. Karena dengan kekuatan sebesar itu, tentu sangat merepotkan baginya untuk mengurusnya. Karena ibarat kekuatan Sung Jinwoo saat ini layaknya sebuah bahan nuklir yang sangat berbahaya dan memiliki umur yang sudah kadaluarsa. Apakah mungkin saat ini kehadiran Sung Jinwoo sudah tak diperlukan lagi oleh dunia ini? Saat terfikirkan hal seperti itu, terlihatlah seseorang wanita melewati kedai es krim tersebut yang sepertinya Jinwoo kenali. Dengan sekejap Jinwoo merasakan jika itu adalah wanita yang memang dia kenali. Keluarlah Jinwoo dengan cepat memandangi wanita tersebut. Di masa yang akan datang, akan tiba waktunya suatu pertanyaan untuk Sung Jinwoo. Jika apakah tidak apa-apa untuk Jinwoo tinggal di dunia ini? Namun jika memang ada alasan untuk bisa dia tinggal di dunia ini, mungkin hal itu karena masih ada orang yang Jinwoo cintai di dunia ini. Dan mereka pun adalah seseorang yang juga mencintai Sung Jinwoo.
Oleh karena itu, alasan seperti itulah yang cukup untuk membuat Sung Jinwoo bisa hidup di dunia ini. Jinwoo memutuskan untuk tetap tinggal di dunia ini dan akan terus mencari alasan dirinya untuk tetap tinggal di dunia ini. Dan itu adalah keputusan yang sudah Jinwoo ambil saat ini.